Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, nama budaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam channel Belajar Tata Bahasa Inggris bagi pemula 100% nggak perlu kursus. Jikalau teman-teman menyukai channel ini, silakan di like, komen, dan subscribe. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai simple present tense. Pada video saya part 1 kita telah membahas simple past tense yang menerangkan mengenai sebuah kejadian yang terjadi pada waktu yang sudah lampau. Dalam video saya partnya yang kedua, kita telah membahas mengenai future tense yang menerangkan mengenai sebuah kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai simple present tense. Nah, apa itu sih simple present tense? Mari kita melihatnya dalam pembahasannya. Simple present tense adalah tense yang menerangkan mengenai kejadian yang terjadi saat ini dan merupakan kebiasaan yang sering diulang dan kebiasaan umum. Contohnya seperti hari ini, kebiasaan setiap hari, setiap minggu, dan seterusnya. Nah, sebelum kita datang pada cara untuk membuat kalimatnya, maka saya paparkan rumusnya sehingga teman-teman tidak salah di dalam membuat kalimatnya. Rumusnya yang pertama adalah kalimat positif yang dimulai dengan subjek ditambahkan dengan verb one, ditambahkan dengan objek, ditambahkan dengan time expression. Subjek yang mana? Yaitu subjek I, we, you, dan they. Nah, bagaimana dengan subjek he, she, dan it? Maka rumusnya lihat yang kedua. Subjek he, she, atau it ditambahkan dengan verb one, ditambahkan dengan s jikalau kata kerja tersebut adalah kata kerja yang berakhiran huruf mati. Contohnya adalah kata kerja speak, maka perlu ditambahkan huruf s di belakang sehingga menjadi speaks. Atau ditambahkan dengan es jikalau kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf hidup. Contohnya adalah kata kerja go menjadi goes. Kemudian ditambahkan dengan objek dan ditambahkan dengan time expression. Next, yang berikutnya lagi kita pindah ke kalimat negatif, yakni subjek ditambahkan dengan do not yang artinya adalah tidak, ditambahkan dengan verb one, ditambahkan dengan objek, ditambahkan dengan time expression. Subjek yang mana? Subjek I, we, you, dan they. Kemudian dilanjutkan lagi untuk subjek he, she, dan it itu ditambahkan dengan does not yang artinya adalah tidak. Kemudian ditambahkan dengan verb one, ditambahkan dengan objek, dan ditambahkan dengan time expression. Jadi kata do not di atas artinya adalah tidak. Dia berlaku hanya untuk subjek I, we, you, dan they. Sedangkan does not berlaku untuk subjek he, she, dan it. Kita lanjut lagi pada kalimat interrogatif. Rumusnya adalah do ditambahkan dengan subjek, ditambahkan dengan verb one, ditambahkan dengan objek, ditambahkan dengan time expression. Subjek yang mana? Subjek I, we, you, dan they. Dan do ketika dipasang di depan itu artinya adalah apakah.
Kemudian bagaimana dengan subjek he, she, dan it? Maka yang perlu diletakkan di depan adalah kata does. Jadi does ditambahkan dengan subjek, ditambahkan dengan verb one, ditambahkan dengan objek, ditambahkan dengan time expression. Sehingga kata do atau does ditempatkan di depan daripada rumus tersebut, artinya adalah apakah. Tetapi pembagiannya yang berbeda. Do digunakan untuk subjek I, we, you, dan they, sedangkan does digunakan untuk subjek he, she, dan it. Berikutnya lagi, untuk kalimat WH question atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai 5W1H, itu setelah 5W1H, entah itu what, where, when, why, how, ditambahkan dengan do, kemudian ditambahkan dengan subjek, kemudian ditambahkan dengan verb one, kemudian ditambahkan dengan objek, kemudian ditambahkan dengan time expression. Nah, kalau subjeknya adalah he, she, dan it, maka setelah WHY question itu diikuti dengan does. Contoh yang terakhir, WHY question, entah itu what, where, when, why, how, ditambahkan dengan does, ditambahkan dengan subjek, ditambahkan dengan verb one, ditambahkan dengan objek, kemudian ditambahkan dengan time expression. Nah, kita akan membahas lebih lanjut sehingga teman-teman mudah untuk lebih mengertinya dalam pembahasan saya nanti di dalam contoh kalimat, kemudian rumusnya beserta dengan arti daripada kalimat tersebut. Nah, oleh sebab itu sebelum kita sampai ke situ, kita akan membahas satu persatu mulai dari apa itu subjek. Subjek adalah pelaku atau orang, yaitu I, you, we, they, he, she, dan it. I artinya adalah saya, you artinya adalah kamu, we artinya adalah kita, they artinya adalah mereka, he artinya adalah dia laki-laki, she artinya adalah dia perempuan, dan it artinya adalah dia benda atau binatang atau tumbuhan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah verb. Verb adalah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris ada dua. Yang pertama adalah regular verb, yang adalah kata kerja beraturan, dan irregular verb, yang adalah kata kerja tidak beraturan. Contoh kata kerja beraturan yaitu kata claim, kata kerja beraturan, kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua adalah claimed, dan kata kerja bentuk ketiga adalah claimed. Contoh yang kedua adalah kata play. Kata play adalah kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua adalah played, kata kerja bentuk ketiga adalah played, yang artinya adalah bermain. Dan kata kerja yang digunakan untuk simple present tense adalah kata kerja bentuk pertama. Yang berikutnya lagi adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Contohnya adalah kata kerja bentuk pertama sing, kata kerja bentuk keduanya adalah sang, dan kata kerja bentuk ketiga adalah sang. Artinya adalah bernyanyi. Contoh yang kedua adalah kata kerja go, bentuk pertama, bentuk keduanya adalah went, dan kata kerja bentuk ketiganya adalah gone. Dan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja go. Dan kata kerja yang digunakan juga adalah kata kerja bentuknya yang pertama, baik itu irregular verb maupun regular verb. Dan kata-kata kerja ini dapat kita download dari YouTube channel atau bisa juga kita temukan di tengah kamus.
dan minimal kita hafalkan per hari 5 kata agar kita lebih menguasainya. Setelah kita mengetahui subjek dan verb, perlu untuk kita mengetahui apa itu objek. Objek adalah penderita atau penerima. Objek atau penderita atau penerima. Contoh dari objek saya paparkan dalam contoh. Ada 4 kalimat yang saya contohkan. Contohnya adalah saya pergi ke pasar. Pasar itu adalah objek. Contoh kalimat yang kedua, kamu belajar di sekolah. Sekolah adalah objek. Yang ketiga, kita bermain di lapangan. Lapangan adalah objek. Mereka akan berkunjung ke kebun binatang. Kebun binatang adalah objek. Ya. Kemudian kita lihat pada rumusnya lagi. Iya. Jadi kita sudah mengenal apa itu subjek, apa itu verb, apa itu objek. Sekarang kita melangkah lagi ke time expression atau ekspresi waktu. Time expression atau ekspresi waktu, contohnya di sini adalah today, every day, atau every week. Jadi penggunaan time expression itu berbeda-beda sesuai dengan penggunaan tense-nya. Jadi dalam video part 1 kita menggunakan time expression yang sudah lampau. Kemudian video saya yang part 2 mengenai future tense, time expression-nya adalah ekspresi waktu yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Yang berikutnya lagi adalah 5W 1H. Dalam bahasa Inggris, WH question. WH question yaitu what, yang artinya adalah apa, where artinya di mana, when artinya kapan, why artinya adalah mengapa, who artinya siapa, how artinya bagaimana. Nah, sekarang kita datang ke contoh kalimat yang saya sesuaikan sesuai dengan rumus yang saya paparkan di bagian awal tadi. Contoh kalimat untuk kalimat positif beserta dengan rumusnya juga sama seperti yang ada di depan yang tadi saya paparkan. Kemudian artinya, contoh kalimatnya adalah they buy food every day. Jadi di situ ada they adalah subjek, buy adalah verb, kata kerja, food adalah objek, dan everyday adalah time expression. Artinya adalah mereka membeli makanan setiap hari. Untuk kalimat negatifnya, yakni contohnya adalah they do not buy food every day. They adalah subjek, do not artinya adalah tidak, buy adalah verb one yang artinya adalah membeli. Membeli apa? Membeli makanan. Makanan adalah food dan itu adalah objek. Dan do not itu biasanya disingkat dengan don't. Ya, contohnya adalah they don't buy food every day. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kalimat interrogatif. Contoh kalimatnya adalah do they buy food every day? Rumusnya ada di bagian bawah. Do ditambahkan dengan subjek, ditambahkan dengan verb one, ditambahkan dengan objek, kemudian ditambahkan dengan time expression. Artinya adalah apakah mereka membeli makanan setiap hari?
Jadi ketika kita memasang do di depan daripada kalimat tersebut, itu artinya adalah apakah. Yang berikut adalah 5W1H atau WH question. Di situ saya ambil contoh kata why. Contoh kalimatnya adalah, why do they buy food every day? Ya, jadi rumusnya ada di bagian bawah, kemudian terjemahannya juga ada di bagian bawah, sehingga memudahkan teman-teman, Bapak Ibu untuk belajar mengenai tata bahasa Inggris yang baik dan benar tanpa kursus bahasa Inggris. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana seumpamanya subjeknya adalah he, she, dan it. Maka kita lihat contohnya. He speaks English every day. Dia berbicara bahasa Inggris setiap hari. He adalah subjek, speak adalah kata kerja, speaks adalah verb kata kerja, English adalah objek, everyday adalah time expression. Di situ kata kerjanya saya tambahkan dengan s. Kenapa saya tambahkan dengan s? Karena sesuai dengan rumusnya, yaitu kata kerja yang berakhir dengan huruf mati, maka perlu ditambahkan huruf s di belakang. Untuk kalimat negatif, contohnya adalah he does not speak English every day. Ya, rumusnya ada di bagian bawah. Subjek ditambahkan dengan sebenarnya bukan do not, tetapi does not, ditambahkan dengan verb one, ditambahkan dengan objek, kemudian ditambahkan dengan time expression. Artinya adalah dia tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. He does not speak English every day. Does not itu biasanya disingkat dengan doesn't. Contohnya, he does not, sekali lagi, minta maaf, he does not speak English every day. Artinya adalah dia tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Ya, itu untuk kalimat positif dan kalimat negatif untuk contoh subjek he. Kemudian untuk membuat kalimat tanya, maka does itu ditempatkan di bagian depan, kemudian ditambahkan dengan subjek, verb one, objek, dan time expression. Contoh kalimat seperti yang saya contohkan, does he speak English every day? Does he speak English every day? Kenapa di situ tidak menambahkan s? Karena di depan sudah menggunakan does. Jikalau di depan dari kata kerja tersebut menggunakan does, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan lagi dengan huruf s atau es. Kemudian yang terakhir adalah WH question. Contoh kalimatnya adalah, why does he speak English every day? Ya, artinya adalah mengapa dia berbicara bahasa Inggris setiap hari. Dan juga di situ saya sudah paparkan tentang rumusnya. Jadi tinggal teman-teman, Bapak Ibu silakan belajar menggunakan rumus yang ada, dan kata kerjanya bisa dihafalkan. Dipelajari rumusnya, dihafalkan regular dan irregular verbnya yang berada di tengah kamus, dan minimal 5 kata per hari, dan coba gunakan dalam kalimat dan percakapan sesuai dengan rumus yang saya sudah paparkan, baik itu dalam video saya part 1 dan part 2 serta part 3 yang sekarang ini. Demikian pembahasannya, sampai bertemu pada video pembahasan tahap 4. Minta maaf jikalau dalam penyampaian materi ini dari part 1, part 2, part 3 ada kata yang kurang berkenan atau sikap-sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan dibutuhkan usul saran dari teman-teman demi penyempurnaan akan video pembelajaran ini pada tahap-tahap yang akan datang. Dan
komentar yang baik untuk membangun channel ini bisa dikomentari lewat komentar yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, nama budaya, salam kebajikan.